Debut gila John Hartman bersama skuad Garuda langsung tantang tim Eropa. Proses naturalisasi Jerry Riedwald dibahas di era John Hartman, peluang besar duet dengan Tom Hai. Jadwal drawing Asian Cup ditentukan, target juara harga mati dan Ricardo Kakak jadi motivator Tom Hai di Timnas Indonesia. Ricardo Kakak jadi motivator Tom Hai di Timnas Indonesia. Inspirasi dari legenda Brasil ternyata menjadi bahan bakar rahasia yang membuat Tom Hai tampil elegan dan berkelas saat memimpin lini tengah Garuda. Di balik ketenangan dan visi bermain Tom Hai yang memukau di lini tengah Timnas Indonesia, tersimpan sebuah cerita inspiratif tentang idola masa kecilnya. Gelandang naturalisasi berdarah Belanda ini secara terbuka mengakui bahwa sosok Ricardo Kakak, legenda AC Milan dan Timnas Brasil adalah motivator terbesarnya dalam bermain sepak bola. Tom Hai mengungkapkan bahwa sejak kecil ia ngefans berat dengan peraih Ballon d'Or 2007 tersebut. Gaya main Kakak yang elegan, dribbling efisien, dan kepemimpinannya yang santun di lapangan menjadi role model yang membentuk karakter permainan Tom Hai hingga hari ini. Pengakuan ini menjelaskan mengapa Hai selalu tampil dengan kepala dingin namun mematikan. Dia mencoba mengadopsi kecerdasan Kakak dalam membaca ruang dan mengalirkan bola. Bagi supporter, mengetahui bahwa jenderal lapangan tengah kita berkiblat pada salah satu gelandang terbaik dalam sejarah sepak bola adalah sebuah kebanggaan. Ini membuktikan bahwa standar yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri sangatlah tinggi. Tom Hai tidak hanya bermain untuk menang, tapi bermain dengan style dan keanggunan yang jarang dimiliki pemain lain. Kisah tentang Kakak ini juga menjadi pesan tersirat bagi pemain muda Indonesia lainnya untuk memiliki idola yang tepat dan meniru etos kerjanya. Tom Hai telah membuktikan bahwa dengan menjadikan legenda sebagai motivator, ia mampu menembus level Eropa dan kini menjadi pilar tak tergantikan di Timnas. Koneksi batin dengan sang idola, meski tak langsung, telah melahirkan profesor di lini tengah kita yang siap memberikan magis di setiap sentuhannya. Inspirasi Ricardo Kakak yang mengalir dalam darah sepak bola Tom Hai ini harus terus menjadi energi positif yang membawa Timnas Indonesia tampil cantik dan efektif di setiap laga. Jadwal drawing Asian Cup ditentukan, target juara harga mati. Genderang perang Asia Tenggara mulai ditabuh dari Jakarta, menandai dimulainya misi suci untuk mengakhiri kutukan runner-up yang sudah terlalu lama menghantui bangsa ini. Kabar penting datang dari Federasi Sepak Bola Regional. Jadwal undian untuk turnamen bergengsi Asian Cup 2026 akhirnya resmi ditentukan. Proses sakral ini akan digelar pada 15 Januari 2026 di Jakarta. Ini bukan sekedar undian biasa, melainkan langkah awal bagi pelatih baru Timnas Indonesia untuk meramu strategi. Turnamen yang akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 ini menjadi panggung pembuktian perdana bagi nahkoda anyar untuk menunjukkan taringnya. Namun, sorotan utama bukan hanya pada jadwal, melainkan pada target yang dibebankan. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga dengan tegas menyatakan bahwa target kali ini adalah juara. Tidak ada tawar-menawar. PSSI menyadari ironi besar bahwa meski level permainan kita di Asia meningkat pesat, lemari trofi AFF kita masih kosong melompong. 6 kali menjadi runner-up adalah sejarah pedih yang harus diakhiri. Kita mau ke level lebih tinggi, maunya kita menang di daerah dulu lah. Ujar Arya. Pernyataan ini adalah cambuk bagi skuad Garuda. Kabar baiknya, jadwal turnamen yang berlangsung di bulan Juli sampai Agustus memberikan keuntungan strategis. Periode ini adalah masa pramusim bagi klub-klub Eropa. PSSI sangat berharap dan optimis para pemain abroad seperti Jahit Zes, Calvin Verdong, hingga Ivar Jenner bisa bergabung karena tidak berbenturan dengan jadwal liga yang padat. Kehadiran mereka akan mengubah wajah turnamen. Jika kita turun dengan kekuatan penuh abroad, level Indonesia akan berada jauh di atas rival ASEAN lainnya. Ambisi besar untuk mengangkat trofi Asian Cup pertama ini wajib dibayar lunas dengan performa dominan dan mentalitas pembunuh untuk mengakhiri puasa gelar yang sudah menjadi duri dalam daging. Debut gila John Hartman bersama skuad Garuda langsung tantang tim Eropa. John Hartman tidak butuh pemanasan melawan tim lemah. Dia langsung memilih jalan terjal melawan raksasa Skandinavia untuk menguji mental baja anak asuhnya. Era baru Timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman akan segera dimulai dengan sebuah kejutan besar. Dalam debutnya nanti di FIFA Series pada Maret 2026 mendatang, pelatih asal Inggris ini tidak memilih lawan yang mudah untuk sekedar mencari kemenangan perdana. Sebaliknya, dia langsung menantang tim asal Eropa, Finlandia.
Keputusan ini dinilai gila namun sangat berani. Menghadapi tim dengan peringkat FIFA di atas kita dan gaya main fisik Eropa adalah ujian sesungguhnya bagi mentalitas pemain. Hartman ingin langsung melihat sejauh mana anak asuhnya bisa beradaptasi dengan taktik high pressing dan disiplin tinggi saat ditekan lawan yang lebih kuat. Dia tidak ingin membuang waktu dengan laga uji coba yang tidak kompetitif. Melawan Finlandia adalah simulasi sempurna untuk menaikkan level permainan. Jika bisa mengimbangi atau bahkan menang, kepercayaan diri pemain akan melesat ke langit. Ini adalah statement bahwa Hartman datang untuk mengubah mentalitas, bukan untuk mencari aman. Supporter menyambut antusias debut beresiko ini. Kita bosan dengan uji coba melawan tim guram yang hasilnya menipu. Kita ingin melihat darah dan keringat yang nyata melawan tim kuat. Keberanian Hartman ini sejalan dengan keinginan publik yang rindu melihat timnas Indonesia disegani dunia. Laga melawan Finlandia akan menjadi etalase pertama filosofi Hartman, agresif, taktis, dan tanpa rasa takut. Debut beresiko tinggi melawan tim Eropa ini harus menjadi momentum pembuktian bahwa di bawah Hartman, timnas Indonesia siap naik kelas dan tidak gentar menghadapi siapapun. Proses naturalisasi Gerard Rietwold dibahas di era John Hartman. Mimpi melihat duet impian Tom Hai dan Gerard Rietwold di lini tengah Garuda harus dikubur dalam-dalam karena tembok regulasi FIFA yang tak bisa ditembus meski dengan pengacara termahal sekalipun. Kedatangan John Hartman sempat memercikan kembali harapan lama tentang naturalisasi gelandang berkelas Gerard Rietwold. Pemain Royal Antwerp yang kenyang pengalaman di Premier League ini memiliki darah campuran Indonesia-Belanda dari sang ibu. Namun, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga akhirnya buka suara dan memberikan penjelasan pahit namun jujur. Proses naturalisasi Jairo batal dilanjutkan karena masalah regulasi FIFA yang sangat rumit. Arya menjelaskan bahwa Jairo ternyata sudah pernah bermain sebanyak 3 kali bersama timnas Belanda senior. Berbeda dengan kasus Martin Paes yang hanya bermain di level U21 dan bisa dimenangkan lewat banding di CAS, kasus Jairo jauh lebih berat. PSSI sudah berkonsultasi dengan lawyer internasional dan jawabannya tegas. Peluang menang sangat kecil atau nyaris mustahil. Jika dipaksakan, PSSI hanya akan buang-buang uang untuk biaya legal yang tidak sedikit tanpa jaminan hasil. Lawyer bilang berat sekali, jadi buat apa? Berani nggak kita mengeluarkan uang di urusan legal tapi peluangnya tipis? Ujar Arya realistis. PSSI memilih transparansi daripada memberi harapan palsu. Sebelumnya, duet Tom Hai dan Gerard Rietwold sangat dinantikan oleh supporter Garuda sebagai poros lini tengah terkuat di Asia Tenggara. Tapi apa boleh buat, kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi. Regulasi adalah harga mati yang harus dihormati. Keputusan realistis untuk melupakan Gerard Rietwold ini harus menjadi penutup bab yang membuka lembaran baru bagi PSSI untuk lebih selektif dan efektif dalam berburu pemain keturunan di masa depan yang statusnya benar-benar clean.